Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kita pada hari ini melanjutkan kegiatan kita, yaitu memberikan materi layanan pencapaian layanan. Bisa sama-sama kita jalani bersama sampai selesai nanti. Dan yang kedua, mari kita hadiahkan salawat serta salam kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai, saya minta dari salah satu kita peserta untuk membuka acara ini dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan speakingnya. Mohon disilahkan untuk mempersingkat waktu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru BK yang hebat, untuk memulai acara pertemuan ini, saya haturkan terima kasih kepada Bapak Instruktur yang telah memberikan waktu untuk saya untuk membuka acara ini, dengan harapan semoga acaranya berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Semoga kita semua mendapatkan ilmu dan pengalaman dengan pertemuan ini. Marilah kita bersama-sama buka acara pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan basmalah secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara telah kita sama-sama buka. Semoga sekali lagi acara ini berlangsung dengan penuh hikmat dan kelancaran, dan saya lanjutkan kembali atau serahkan kembali acara ini kepada Bapak Instruktur kita. Waktu dan kehormatan saya persilahkan. Terima kasih Pak Haji telah membuka acara ini dengan doa. Kita lanjutkan dengan speakingnya yang akan disampaikan oleh Ibu Aisyah. Persilakan Bu Aisyah. Baik Pak. Ya, mari kita melakukan ice breaking dulu sebelum kita melanjutkan kegiatan kita supaya agar lebih fresh. Ya, ice breakingnya begini, dengarkan baik-baik ya. Lakukan apa yang saya katakan. Jangan lakukan apa yang saya lakukan. Misalnya, saya katakan hidung. Saya katakan hidung, jadi bapak-bapak pegang mana? Hidung. Ya, karena lakukan apa yang saya katakan. Jangan lakukan apa yang saya kerjakan. Ya. Bisa ya? Bisa. Mulai. Mulut. Mata. Dipikir-pikir dulu sih. Hidung. Lama pindahin, harus mikir dulu hati. Agak lemot nih. Nah, sekarang lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Ya? Siap. Lakukan apa yang saya kerjakan, jangan Kalikannya berarti Pak saya. Iya. Kok saya juga bingung ya? Sudah ice breakingnya. Sudah. Ya, sudah Pak Satria. Oh iya. Berarti nanti ya, silakan lanjut Pak. Terima kasih. Nanti kalau kelamaan ice breaking malahan tambah enggak karuan pikirannya Bu Aisyah ya. Terima kasih banyak Bu Aisyah sudah memberikan
kesegaran pagi ini untuk kita. Sama-sama Pak. Kita lanjutkan kegiatan kita. Jadi untuk selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan materi Bapak Ibu. Semoga saya bisa menyampaikannya dengan baik. Sekalipun tidak, ya mungkin lebih lagi kita ke arah diskusi. Saya yakin Bapak Ibu lebih memahami apa yang saya sampaikan karena Bapak Ibu guru BK sudah mengalaminya atau menjalaninya lebih dulu dari saya. Izinkan saya membagi materinya dan saya sampaikan. Ya. Mungkin bisa dilihat, sudah bisa tampil di layar, Pak Haji, Mbak Isa, bisa. Oh, iya. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Mohon maaf. Bisa Pak, bisa. Bisa. Oh, iya. Dicoba 1, 2, 3 dicoba, Pak Haji bisa? Ada kedengaran suara saya, Pak Haji? Kita dulu ya Pak ya. Ini suaranya belum itu, belum pas kayaknya. Oh, iya. Ya, silakan coba. Ya, sambil kita tunggu Pak Haji udah, Pak Aisyah sambil jalan ya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu capaian layanan, yang tentunya capaian layanan ini terkait dengan capaian layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang kita lakukan di sekolah selama ini. Gimana Pak Haji, sudah bisa Pak Haji? Nggak apa-apa, kita jalan. Udah ada suaranya, cuman kecil, Oh, tidak kecil. terlalu besar. Sambil jalan ya Pak Haji ya, nggak apa-apa. Iya, siap sambil berjalan aja Ya, Pak. sambil jalan. Siap. Ya. Jadi saya ulangi lagi, materi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu capaian layanan bimbingan dan konseling yang kaitannya dengan tugas kita sehari-hari di sekolah, yaitu membimbing siswa. Tapi yang akan saya sampaikan di sini mungkin mohon maaf Bapak Ibu, saya akan sampaikan secara garis besarnya saja, tidak kita ulas satu persatu terkait dengan BK-nya yang layan bimbingan dan konselingnya tidak kita bahas mengenai tujuan bimbingan dan konseling, konteks konseling, azas bimbingan konseling tidak akan kita bahas secara satu persatu, tapi secara umum ya kita anggap saja kita sudah menjalaninya, masuk pengertian bimbingan konseling. Bapak Ibu guru saya yakin sudah sangat memahami itu, jadi saya anggap itu sudah di luar kepala. Nah, begitu juga dengan bidang layanan bimbingan dan konselingnya. Itu ada 4 bidang bimbingan konseling, tadi sosial, belajar, dan karir. Itu pun saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham itu. Nah, cuman yang akan kita bicarakan di sini adalah sesuai judul tadi, tema tadi, yaitu capaian layanan bimbingan dan konseling. Sejauh mana, pertanyaan kuncinya mungkin itu, sejauh mana ketercapaian layanan di sekolah itu. Mungkin itu kita berbagi berbagi pengalaman atau diskusi bagaimana capaian layanan. Pada akhir fase ini, konseling diharap dapat mencapai semua tugas perkembangan. Jadi, capaian layanan bimbingan konseling dikatakan tercapai ketika pada akhirnya peserta didik itu mencapai tugas-tugas perkembangannya. Tugas perkembangannya adalah
serangkaian tugas yang harus diselesaikan peserta didik atau konseling pada periode atau fase perkembangan tertentu. Tugas perkembangan bersumber dari kematangan fisik dan kematangan psikis. Jadi itu yang dimaksud dengan ketercapaian layanan. Ketika tujuan layanan itu sudah tercapai. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya itu terdapat 10 tugas perkembangan peserta didik. Di situ dapat dibaca di modul, ada di modul pelatihan kita. Di situ semua terinci dengan panjang lebar. Berikut kita lanjutkan dengan alur capaian dan tujuan layanan bimbingan dan konseling. Alur layanan bimbingan dan konseling adalah rangkaian tujuan layanan yang disusun secara logis menurut urutan layanan sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan layanan yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi untuk mencapai tujuan yang tadi, ketercapaian layanan itu tentunya ada alur, kemudian prosesnya dari ketercapaian bimbingan dan konseling itu atau layanan bimbingan konseling itu yang dilakukan di sekolah, tentunya ada prosesnya. Itu maksudnya. Kemudian yang terakhir mungkin ini Bapak dan Ibu Guru, format rumusan capaian layanan. Format capaian pelayanan ditulis dalam bentuk paragraf sehingga keterkaitan antara pengetahuan sikap dan keterampilan nampak jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam layanan dan menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir layanan. Nah, seperti tadi tujuannya untuk mencapai tujuan dari layanan itu tentunya kita mempunyai format rumusan capaian pelayanannya juga ada di modul di situ contoh format layanannya. Jadi supaya kita tahu sejauh mana ketercapaian layanan yang sudah kita rencanakan dan apa saja yang tidak bisa kita lakukan. Saya kira itu secara garis besarnya mungkin dari Bapak Ibu Guru kita bisa bertukar pengalaman atau berdiskusi atau menambah materi ini dipersilahkan ada pengalaman atau berbagi pengalaman tentang proses layanan bimbingan konseling di sekolah. Kami persilahkan, silakan mungkin dari Pak Haji atau Pak Isa, siapa yang duluan. Sudah, Pak Haji mungkin mau berbagi, silakan. Atau ada pengalaman apa di sekolah tentang proses atau akhir dari layanan tercapaian layanan di sekolah? Ada contoh mungkin Pak Haji? Mungkin Bu Aisyah dulu yang mau menguraikan tentang pengalamannya, Pak. Oh iya, mungkin Bu Aisyah, silakan Bu Aisyah. Kita diskusi aja Bu Aisyah, atau kita itu curhat bagaimana proses bimbingan konseling di sekolah masing-masing. Oke, Pak. Ya, silakan Bu Aisyah. Maaf Pak, barusan Pak suami telepon. Oh Jadi gitu. saya ngangkat dulu Oh enggak sebentar. apa-apa. Nanti enggak ada kerjaan. Silakan Bu Aisyah, enggak apa-apa. Iya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini mungkin saya tidak bertanya ataupun bertanya ya, cuman saya akan menceritakan tentang bagaimana capaian layanan di sekolah, terutama di sekolah saya. Berbicara untuk pencapaian layanan ini karena masih kurang sekali perhatian terhadap BK capaian layanan ini, jarang sekali kamu perhatikan. Nah, ini juga akan menjadi PR buat saya karena sudah mengikuti diklat ini, saya akan memperbaiki semuanya, Pak. Jujur, jangankan kami yang baru, yang senior-senior saja, paling kalau berbicara masalah BK itu mungkin ini dirasakan oleh sekolah-sekolah lain juga. Terutama kami yang di pedesaan-pedesaan kecil seperti ini, BK itu hanya mengurus yang bermasalah saja, yang malas saja, yang bertengkar saja. Tidak pernah memperhatikan yang namanya pencapaian layanan ini, bagaimana pelayanan BK yang sebenarnya.
Nah, itu kalau BK pengalaman saya di sekolah, saya jujur saja Pak, belum ada kami perhatikan administrasi lengkapnya itu belum Pak. Tapi karena sudah mengikuti pelatihan ini, saya sudah tahu, saya sudah banyak mendengar pengalaman-pengalaman teman-teman BK yang sudah hebat di Jawa, di luar sana. Nah, saya sangat tertarik sekali. Saya akan coba memperbaikinya. Saya akan memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa tugas BK itu bukan hanya seperti yang kita lakukan pada saat ini saja. Ayo mari kita sama-sama lebih serius lagi memperbaiki pelayanan BK yang sesungguhnya. Itu aja sih Pak. Mungkin Pak Dudang bisa bercerita juga. Ya, terima kasih Bu Aisyah, luar biasa yang disampaikan pengalamannya di sekolah. Kita salut. Mungkin dari Pak Haji ada tambahan, silakan Pak Haji Dudak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. Mengenai capaian layanan, ya mungkin ini sedikit curhat aja ya Pak ya Ibu ya. Oh silakan. Di Nanti sini saya juga akan tentang banyak Pak Haji. ya yang terjadi memang di sekolah pada umumnya gitu ya, pada umumnya. Jadi betul apa yang dikatakan Ibu Aisyah tadi. Jadi keberadaan kita memang BK di sekolah memang masih dipandang sebelah mata gitu ya Pak ya. Jadi pertama dalam pencapaian layan ini kita belum bisa maksimal untuk mengerjakan tugas-tugas BK secara penuh. Ya paling kita di sini BK di sini hanya betul kata tadi Ibu Aisyah katakan bahwa kita hanya dihadapkan dengan siswa atau siswi yang bermasalah saja, baru itu panggil guru BK gitu kan ya. Jadi artinya ternyata pekerjaan BK itu bukan hanya itu saja. Setelah saya mengikuti pelatihan ini, banyak lagi ya capaian-capaian layan yang harus kita kerjakan di sini, terutama guru BK. Nah, dalam hal ini mungkin perlunya saya pribadi ya melakukan atau misalkan mengikuti pelatihan supaya perkembangan guru BK di sekolah itu hanya bukan itu saja, tetapi kita bisa melakukan yang lain-lainnya juga yang termasuk ranah kita gitu ya di sekolah. Jadi maksudnya insya Allah setelah saya mengikuti kegiatan latihan ini atau pelatihan ini, mungkin sekarang banyak ilmu atau pengalaman yang saya dapat dan mungkin harus saya kerjakan di sekolah saya gitu Pak. Jadinya saya juga minta bimbingan kepada rekan-rekan senior BK di sini atau mungkin teman ibu bapak di sini, terutama kepada Bapak instruktur ya, untuk senantiasa memberikan arahan-arahan bagaimana supaya pertama saya di sini bisa melaksanakan tugas BK sebagaimana mestinya. Kemudian kedua, BK di sekolah diakui keberadaannya gitu Pak tentang BK. Nah, makanya oleh sebab itu saya mohon sekali dengan sangat bimbingan dan bantuan senior-senior saya di BK ini, mungkin insya Allah semuanya akan lebih bermanfaat bagi kita apabila kita saling tukar pikiran, saling tukar ilmu, tukar pengalaman. Itu artinya supaya kita lebih tahu bagaimana sih BK itu dan untuk apa sih BK itu. Lalu sasarannya BK itu bagaimana. Nah kemudian kalau seperti itu, kita akan diakui di sekolah kita tidak dipandang sebelah mata. Itu mungkin Pak yang saya rasakan memang di sekolah kita itu seperti itulah. Kalau misalkan ada kasus baru panggil BK, kalau misalkan ada siswa-siswi yang berkelahi baru panggil BK. Padahal ternyata setelah saya mengikuti pelatihan, guru BK itu bukan hanya itu saja, gitu Pak. Jadi artinya gimana caranya supaya BK itu diakui keberadaannya? Ya ternyata memang dengan kita saling memberikan
ilmu dan pengalamannya di sini untuk diterapkan di sekolah kita masing-masing gitu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Haji Duda. Luar biasa sekali pengalaman yang selama ini bisa disampaikan juga biasa. Begitu pun yang pernah kita alami mungkin juga teman-teman yang seperti yang disampaikan Pak Aisyah tadi tidak jauh beda. Hanya mungkin yang di beberapa sekolah yang sudah maju mungkin bisa menggunakan layanan BK-nya secara maksimal. Kalau pengalaman saya pribadi juga sama. Selama ini kita hanya disibukkan oleh anak-anak yang bermasalah. Dan kita ditanya seperti apa yang disampaikan. Sementara siswa yang berprestasi tidak pernah tersebut sama sekali. Kita tak bermasalah, tapi dia harus dikembangkan. Ya, kalau kita bisa, itulah sebenarnya akan kelihatan ketercapaian layanan tersebut. Tapi sementara ini mungkin kita hanya bisa kecil saja, tapi insya Allah mungkin seiring perkembangan nanti bisa membuktikan bahwa keberadaan guru BK itu ada di sekolah. Dengan kurikulum yang baru yang kita sama-sama pelajari sekarang ini juga bisa biar semua guru BK bahwa kita ada, kita selalu ada di sekolah, kita sama-sama di sekolah. Mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil dari apa pembicaraan saya. Semoga kita semangat dalam kegiatan kita di sekolah. Terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan dengan seksama, dan jika ada kesalahan karena ini waktunya sudah habis, saya mohon pamit dan terima kasih sekali lagi. Kalau ada kesalahan, sama-sama. Terima kasih Bapak. Bisa. Sama-sama Pak. Sebelumnya mungkin ditutup dengan doa Pak. Kita tutup dengan bacaan doa dan Ya. Doa ya Pak Haji. Silakan Pak. Kita tutup dengan doa. Biar lebih Mohon maaf. Ya, mohon maaf Bapak instruktur, ini kebetulan jaringannya agak terganggu ya. Mungkin sebagian dapat kita dengar dan sebagian tidak dapat kita dengar. Ya, mungkin Bapak Ibu guru BK yang hebat, setelah kita mendengarkan paparan dari Bapak instruktur kita tadi, alhamdulillah kita dapat lebih tahu dan mengetahui tentang keberadaan BK, dan alhamdulillah kita mendapat